cheese now! Hai lengan cantik dan tampan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lenga Channel. Film yang akan kita review kali ini berjudul White House Down. Film ini dirilis pada tahun 2013 oleh Roland Emmerich dan diperankan oleh artis tampan Channing Tatum, Jamie Foxx, dan si kecil cantik yang kini telah beranjak dewasa Joey King. Boleh juga tuh. Film White House Down ini adalah sebuah film laga thriller Amerika Serikat yang sebagian besar berlokasi di Washington DC. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Let's go! Adegan diawali dengan seorang anak di Amerika yang sangat mencintai presidennya. Dia bahkan mengetahui sejarah kehidupan presiden dan Gedung Putih. Anak itu bernama Emily. Scene berpindah di mana Presiden Amerika James Soya sedang berada di helikopter bersama pengawal pribadinya. Pengawal tersebut bernama Carol. Sebelum mendarat di Gedung Putih, operasi keamanan sangat diperhatikan. Di tempat lain, seorang pengawal bernama John menjemput anggota pemerintahan ke Gedung Putih. Semua yang bekerja di pemerintahan memiliki pengawal masing-masing untuk mengawal mereka. John ternyata adalah ayah dari Emily yang sangat mengagumi presiden. Di Gedung Putih, John memiliki sahabat yang bernama Jenna, yang merupakan sekretaris wakil presiden. John meminta bantuan kepada Jenna agar memberikannya izin masuk Gedung Putih untuk anaknya Emily. Esok harinya, John datang mengunjungi Emily. Pada saat itu, Emily sedang marah dengan John karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun saat John memberi tiket masuk ke Gedung Putih, amarahnya berubah menjadi kegembiraan. Di sana, John juga akan mengikuti wawancara sebagai pengawal presiden. Akhirnya mereka tiba di Gedung Putih. Emily dan John diperiksa secara ketat. Senjata tajam dan bahan peledak tidak diperbolehkan dibawa ke dalam Gedung Putih. John bertemu dengan Carol yang akan mewawancarainya. Namun, Carol tidak bisa menerima John karena ada beberapa syarat yang tidak memenuhi. Setelah wawancara berakhir, John pun keluar dari ruangan tersebut. Namun, karena tidak ingin mengecewakan putrinya, John berbohong bahwa ia diterima sebagai pengawal presiden. Di tempat yang sama, semua pengawal khusus presiden dan wakil presiden termasuk Carol sedang merayakan hari pensiun kepala bagian pengawalan. Dia bernama Martin. Martin meminta kepada Carol agar pulang dan mengambil cuti karena Carol tampak lelah. Emily melanjutkan untuk berkeliling di Gedung Putih. Emily dan John bergabung bersama rombongan tour guide. John melihat satu pintu ruangan terbuka dan ada aktivitas aneh di dalamnya. Namun, tour guide meminta John untuk kembali mengikuti rombongan. Di tengah perjalanan, sang presiden muncul di hadapan mereka. Emily dengan sigap langsung mengajukan pertanyaan untuk dimasukkan ke dalam YouTube channelnya dan memberitahu bahwa ayahnya akan menjadi pengawal presiden. Nah, ketahuan bohong kan sama anak-anak? Scene berganti di mana Carol meninggalkan Gedung Putih, sementara John memandangi bingkai foto Gedung Putih. Emily meminta izin untuk pergi ke toilet. Martin sedang di ruang presiden karena ia ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Presiden Soya. Tiba-tiba ledakan yang sangat dahsyat terjadi. Semua orang lari berhamburan keluar gedung. Carol yang sedang di perjalanan kaget melihat Gedung Putih terbakar. Dia lalu memutar kembali arah mobilnya. Martin dan beberapa pengawal mendatangi presiden untuk mengamankannya. Seluruh orang di Gedung Putih tidak diperbolehkan meninggalkan gedung karena takut ada serangan dari luar. John yang mengetahui Emily berada di toilet sangat khawatir. John mencoba menghubungi Emily, namun Emily tidak menjawab panggilannya. Gedung Putih telah diserang oleh sekelompok orang. Mereka telah mengepung Gedung Putih dan menyerang serta membunuh orang-orang yang menghalangi mereka. Mereka juga menguasai ruang senjata dan memasang senjata di atas atap untuk
untuk menyerang siapapun yang mendekati Gedung Putih. Semua telah dirancang secara detail. Scene berpindah di mana Emily sedang mengendap-endap keluar dari toilet. Ia melihat pengawal yang berdiri berjaga di sana dibunuh oleh sekelompok teroris tersebut. Emily takut, namun karena ia pintar, ia merekam semua kejadian yang dia lihat dan menguploadnya di YouTube. Channel YouTube-nya pasti naik deh. Semoga ketularan. Amin. Saat merekam, telepon milik Emily berbunyi dan itu dari ayahnya. Emily menangis ketakutan. Sementara di ruang tempat John berada, teroris tersebut menyerang John dan anggota tur lainnya. John berhasil kabur sementara yang lainnya dijadikan sandera. Helikopter penyelamat presiden pun tiba. Namun, dari atas atap langsung diserang oleh teroris-teroris dan akhirnya tidak bisa mendarat. Karena tidak ada cara lain, Martin yang berada bersama presiden terpaksa memutuskan untuk mengamankan presiden di ruang rahasia. Carol akhirnya sampai ke Gedung Putih. Dia ingin memastikan presiden dan wakil presiden dalam keadaan aman. Di tempat lain, John berusaha mencari Emily. Namun, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan anggota teroris dan terjadi saling adu tembak. Martin yang telah sampai di ruangan rahasia tiba-tiba menembak para pengawal dan mengancam presiden. Rupanya Martin adalah dalang di balik ledakan dan penyerangan Gedung Putih. Ia ingin membalaskan dendamnya atas kematian putranya Kevin. Kevin diberi tugas oleh presiden untuk mengikuti sebuah misi, namun akhirnya meninggal. John melihat Martin menodongkan senjata kepada presiden. Dengan cepat, John menyerang Martin dan melindungi presiden. John juga membunuh anggota teroris lainnya yang berusaha menyerang presiden. Di tempat lain, Emily melihat banyak orang disandra oleh teroris. HP Emily tidak sengaja berbunyi dan membuat ia tertangkap. Ia pun dikumpulkan bersama sandra lainnya. Teroris tersebut tahu bahwa Emily adalah anak dari John yang membunuh rekan mereka. Martin bekerja sama dengan prajurit hebat di bidangnya. Mereka tidak hanya berencana membunuh presiden, tetapi menyerang seluruh negara bagian timur dengan rudal yang hanya bisa diaktifkan oleh sidik jari presiden. Presiden dan John akhirnya menemukan sebuah ponsel. Presiden meminta John untuk menghubungi orang yang bisa dia percaya. Lalu John menghubungi Carol dan memberitahu bahwa dia dan presiden masih hidup. Namun Carol tidak bisa membatalkan penghancuran Gedung Putih. Wakil presiden akhirnya mengeluarkan perintah untuk meledakkan Gedung Putih agar tidak terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Prajurit Angkatan Udara pun siap menuju Gedung Putih. 3 pesawat angkatan bersenjata hampir tiba dan telah siap menjatuhkan rudal. Presiden kembali diserang oleh Martin. Sementara John melawan teroris yang tersisa. Nuklir yang akan menghancurkan negara Timur Tengah siap diluncurkan. Perang Dunia Ketiga hampir terjadi. Namun, pada saat diaktifkan, John menyerang Martin dan menghentikan pelepasan nuklir tersebut. Emily dengan sikap yang berani membawa bendera Presiden Amerika dan memberi tanda bahwa situasi telah aman. Seluruh rakyat di Amerika pun bangga dan menganggap Emily adalah pahlawan mereka. Presiden Sawyer berterima kasih dan akhirnya mengangkat John sebagai pengawal pribadi dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah tentang pengorbanan dan kesetiaan, yang mana dua hal tersebut tidaklah boleh terlepas dalam diri kita. Kita harus percaya bahwa itu semua akan menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih dan bye-bye.